meminta kepada Allah, mintalah seluas-luasnya. Tuhanmu Allah Maha Kasih. Jadi jangan sampai kita di saat mohon kepada Allah, mohonnya orang marah. Sebetulnya kita marah kepada Allah. Halus contoh, seorang keluarga tidak diberi oleh Allah anak, tapi diberi oleh Allah kekayaan yang melimpah. Akhirnya, ya Allah, daripada kau beri kekayaan, mending kekayaan habis, yang penting punya anak. Nah ini kan marah sebetulnya. Iya betul, nangis dia. Biasanya kita sering marah kalau doa pada Allah, bukan dengan penuh kesadaran. Ya Allah, daripada anak kaya melimpah, tapi mending punya anak biarpun larat. Oh enggak. Kisah Nabi Yusuf juga begitu. Nabi Yusuf doanya mengatakan, penjara lebih aku senangi daripada aku harus melakukan memenuhi ajakan Imratul Aziz. Lebih baik masuk penjara. Gara-gara ngomong lebih baik masuk penjara, di penjara. Coba nggak ngomong begitu. Nanti kalau ngomong yang benar, yang baik, mending kalau tadi, ya Allah, seperti kau mudahkan rizki untukku, berikan pada kau anak. Ngomong gitu, jangan marah pada Allah. Ya Allah, cari istri kau susah banget, yang penting perempuan nggak apa-apa. Dapat perempuan saja, bilang yang nggak boleh marah dengan Allah. Tetap mintanya yang istimewa. Kalau minta surga punya, ya Allah, yang penting masuk surga di terasnya pun nggak apa-apa. Jangan ngomong gitu, minta Firdaus. Dengan Allah tuh begitu. Sebetulnya ada nada marah itu ada. Kebahagiaan, ya Allah, mending ini nada marah sebetulnya kepada Allah. Lo kok marah dengan Allah? Saya udah minta mobil, ya Allah, minta sekolah cukup dong. Kenapa ada ngomong gitu? Kasih mobil mau nggak? Nah ini harus dirubah keimanan kita dengan Allah. Ya. Seperti itu. Jadi dengan Allah belum ada penuh tata krama. Kenapa Anda minta semuanya? Minta sekali, Allah berikan kemudahan dalam segala urusanku. Jika aku beri sepeda motor, aku akan gunakan untuk menghadiri tempat mulia. Kau beri mobil, kau beri pesawat, ya Allah. Boleh minta apa saja. Jadi kita jangan sampai permohonan kepada Allah itu adalah ada nada kita nggak menerima apa yang Allah berlakukan kepadanya. Kemudian masalah pendidikan, memang Anda wajib menyekolahkan anak Anda. Cuman yang nggak benar adalah Anda memaksakan menyekolahkan di tempat itu. Yang wajib Anda mengajari anak Anda, kan begitu. Tapi Anda tidak wajib harus menyekolahkan anak Anda di tempat itu. Sesuai dengan kemampuan Anda. Jangan beralasan, ini kan wajib, yang penting saya masukkan. Loh, itu kan ada manajemennya, ada aturannya, biaya yang mahal. Ya jangan masukkan anak Anda ke biaya yang mahal. Tapi kan pengen sukses. Boleh kapan sukses harus pakai biaya yang mahal? Ini ada orang sukses, sekolahnya SD-nya gratis, dulu nggak pakai sepatu. Saking fakir, bukunya pun adalah nusuri apa? Milik kakaknya pakai adiknya, begitu kan biasa begitu. Nah, bukunya temennya, buku pinjem, sukses, orang hebat kok. Sekolahnya bukan sekolah terkenal kok. Mulai kapan menjadi sekolah terkenal? Belajar agama harus di pondok ini itu dan sebagainya. Mulai kapan? Kadang-kadang kita itu telah salah cara berpikir. Harus, tapi mungkin maksud dia itu Anda sudah benar memasukkan Anda ke sebuah tempat yang Anda duga. Tentunya waktu Anda memasukkan anak Anda ke tempat tersebut ada hitungan. Kalau misalnya ada orang masukkan anaknya 1 bulan $1.500. Nah kalau kami punya anak kayaknya enggak deh, ngapain saya masukkan situ, kok repot mungkin hidup. Ya, saya nggak akan masukkan situ, saya berhitung dong. Mau gaji saya berapa? Berhitung, kalau saya paksain alasannya Pak, ini kan demi keselamatan anak saya. Ini ada tawakal yang ngaco tadi itu. Harus punya perhitungan dong. Saya punya pemasukan begini, saya masukkan tempat ini. Yang menjadikan sukses siapa? Allah. Tugas kita adalah membiayai anak kita, ngurusi anak kita, itu yang menjadikan sampai adalah Allah. Nah, kemudian jika terjadi seperti tadi penanya, kok 4 bulan, berarti sepertinya dia sudah masukkan anaknya ke dalam perhitungan yang benar. Menurut dia adalah saya mampu membayari anak saya di sekolah saya, oke, saya masukkan di situ. Saya mampu biar. Ternyata namanya hidup, ada saat lancar, ada saat tersendat, bahkan ada saat mancet beneran. Ini bagaimana? Nah, Anda bisa berdiskusi. Yang nggak boleh adalah diam-diam nggak mau ngomong. Di telepon susah, itu wali santri kurang ajar namanya. Gimana berkah? Sudah nggak bayar, di telepon tambah nggak karuan. Marah-marah lagi kadang. Loh, ini Anda ini kalah sama kucing. Serigala itu pun dengan anaknya masih tanggung jawab loh ya. Dia pun serigala karena suka nerekam, tapi induk serigala anaknya pun masih disusui loh ya. Ini seorang manusia, anaknya ditaruh di pondok nggak bayar bertahun-tahun. Ini kalah sama binatang. Nggak pernah mikirkan. Bukan karena dia tidak mampu, tapi karena saya tidak mampu. Loh, kalau tidak mampu diskusi dong. Dari awal bulan 12 sudah diskusi, ngomong ke manajemen, bisa enggak, saya belum mampu dan sebagainya. Kasih tempo dan jelaskan. Barangkali dapat diskon, dispensasi, kelonggaran atau sebagainya. Atau ternyata, waduh Pak, mohon maaf manajemen kami tidak bisa. Kalau itu petunjuknya gimana? Anda tidak harus memaksakan di sekolah yang seperti itu. Masih banyak tempat menuju surga yang banyak. Dan tidak usah gengsi. Lagi-lagi repot karena sombong. Malu dong, biasa sekolah di sini kok pindah. Nah ini sudah karena sombong. Sombong mau masuk surga. Masa saya turun pangkat dong dari sekolah keren? Sekolah keren. Mau turun? Nah ini sudah mulai ngaco ini. Memilihkan sekolah anaknya bukan untuk menuju Allah, tapi untuk mengangkat kesombongannya. Ini terjadi, seorang ibu-ibu mengadu anaknya tidak bisa membayar sekolah kepada kami. Nah, ini kejadian. Kebetulan anak kami waktu masih sekolah juga di Cirebon di luar. Saya tanya, berapa Bu per bulannya? 1.200.000. Kaget saya. Ah, berapa Bu? 120 pikir. 1.200.000. Saya punya anak sebulan 75.000. Yang sebulan 1.200.000 minta solusi di anaknya yang sebulannya 75.000. Wah, ini keblinger saya, yang keblinger, dia keblinger saya. Saya mikir, kenapa maksain, rupanya dia menyekolahkan anak sekolah yang mahal. Jadi kalau anaknya di sekolah yang mahal langsung ibunya kaya kan itu. Dan nanti wali santrinya hobi kuliner, ini ya action, pamer laptop, pamer gelang, pamer tas baru dari Singapura, dari Australia itu.
Ada sebuah sekolah kan bilang gitu. Ini orang nggak mampu masuk anaknya sekolah ke situ hanya pakai action. Yang nyungsep suaminya. Nah ini model begini ini ada. Ada atau tidak? Ada. Ada di Cirebon juga. Karena kejadian, aduh, ini orang salah konsultasi. Anak saya cuma 75.000 waktu itu. Ini 100.200.000. Ya udah. Akhirnya jadi bahan bahwasanya ada sebagian orang itu adalah mengangkat kesombongannya, bukan menghantarkan anak kepada kesuksesan. Sehingga harus keren-kerenan, bayar mahal dan sebagainya. Termasuk contoh saja di pondok kita. Pondok kita memang ada sekolah bayar. Tapi ada sekolah untuk sukses, ada yang dengan ini, ada kelas tafaku, ada kelas ini. Kadang-kadang nggak mau, kalau ini nggak mau, sudah mulai ngikuti kesombongannya. Yang penting anakku dihantar kepada kemuliaan, kan selesai. Kalau tidak pondok ini, pindah ke pondok yang lain. Maksud kami, kalau memang Anda tidak mampu membiayai di pondok tersebut, ya sudah. Anda minta petunjuk kepada ustadznya agar dipindahkan ke tempat yang lain yang sekiranya secara akidah juga aman dan sebagainya. Mungkin bisa lebih murah di tempat tersebut. Mungkin ada yang lebih dapat rekomendasi dari ustadz tersebut. Seorang kiai pasti berikan solusi. Kalau itu di pondok, nggak mungkin dibuang begitu saja. Asalkan kitanya benar, bukan itu telepon susah, direcek, marah-marah dan sebagainya. Ini nggak benar. Itu maksud kami adalah Anda bisa berdiskusi, ini jawabannya, diskusi kepada yang punya pondok tentang keadaan anak Anda agar diberi gambaran solusi. Apakah nanti ada diskon, dispensasi dan seterusnya, atau ternyata jika memang tidak mungkin di situ, bisa dialihkan ke tempat yang mana? Tentunya dengan petunjuk guru, maka dengan adab, maka Anda akan sampai kepada Allah. Yang nggak benar tidak pakai adab. Dicomot langsung tunggakannya berjuta-juta. Ini kan ada. Kita kan juga ada pesantren, ada orang tunggakannya banyak, tiba-tiba pergi begitu saja. Akhirnya kasihan pondok. Bukan kasihan pondok, kasihan dia dong yang berjalan. Kok kasihan pondok? Aneh banget, Anda ini salah berpikir juga. Yang kasihan dia. Punya tanggung jawab ditinggal begitu. Kalau pondok adalah tempat untuk menuju pada kemuliaan. Seperti itu. Jadi Anda bisa diskusi, kemudian setelah itu kalau harus pindah, nggak usah gengsi. Hilangkan gengsi, maka Anda akan ketemu kepada kemudahan. Kalau kami bahasa sederhana, kesederhanaan itu adalah menjadikan Anda kaya sebelum kaya. Memangkas kesombongan menjadikan Anda menjadi orang hebat sebelum Anda hebat. Anda melambung tinggi sebelum Anda di tempat yang tinggi. Anda istimewa, Anda sukses sebelum sukses. Sederhana, biasakan dengan kesederhanaan, maka kesederhanaan yang jadikan kaidah hidup Anda menjadikan Anda kaya sebelum kaya. Wallahu a'lam bishawab.